Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas Syabani Sabrawera, NPM 101200114. Saya dari kelas C3 Manajemen semester 4 STIS TMB Bandung. Di video kali ini saya akan membahas mengenai materi pendidikan agama Islam 4, yaitu Syahadatain dari materi 1 sampai dengan 4. Selamat menyaksikan. Materi yang pertama yaitu definisi syahadatain. Kata syahadatain merupakan masdar dari kata syahida, wajan, fa'ila, yaf'alu, fa'alatan. Fa'alatan artinya pekerjaan dan syahida artinya menyaksikan. Syahadatan artinya persaksian. Dalam bahasa Arab, setiap kata atau kalimat kerja biasanya mengandung dua makna. Yang pertama yaitu makna mustarok. Kata mustarok tidak dapat diartikan dengan semua makna yang terkandung dalam kata tersebut secara bersamaan, akan tetapi harus diartikan dengan arti salah satunya. Dalam Al-Quran, kata syahida mempunyai arti yang berbeda-beda tergantung kepada kalimat yang mengikutinya. Misalnya, menyaksikan, menghadiri, mengatakan, dan mengakui. Sedangkan yang kedua yaitu makna murdaif. Murdaif adalah beberapa lafaz yang menunjukkan satu arti. Misalnya lafaznya banyak dan di dalam bahasa Indonesia biasanya disebut dengan sinonim atau persamaan kata. Dalam Al-Quran, kalimat syahida mempunyai persamaan kata atau murdaif antara lain proklamasi dan pernyataan, sumpah, dan pengakuan atau ikrar. Selain dua makna tersebut, ada juga makna syar'i. Syahadatain adalah suatu pernyataan yang diucapkan oleh lisan, ikrar bilisan, setelah dibenarkan oleh hati, tasdik bilqalbi, pada saat melaksanakan rukun atau syariat Islam yang pertama. Persaksian ini dilakukan ketika seseorang memasuki pintu gerbang Islam. Dengan demikian, secara syar'i, syahadatain memiliki makna. Yang pertama yaitu ikatan atau akidah, yang kedua perjanjian. Adapun orang-orang yang memenuhi sumpah ini atau syahadatain ini yaitu yang pertama mutakin, yang kedua mukminin, yang ketiga musholin, dan yang keempat ulul albab. Sebaliknya, orang-orang yang melanggar sumpah ini ada tiga macam. Yang pertama yaitu orang-orang kafir, yang kedua orang-orang fasik, yang ketiga kontrak sosial. Dalam syariat Islam, kontrak sosial itu terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu baiat dan yang kedua tijaroh. Materi yang kedua yaitu kedudukan syahadatain dalam syariat Islam. Syahadatain merupakan rukun pertama dalam rukun Islam. Syahadatain merupakan syariat Islam yang menentukan pelaksanaan syariat Islam selanjutnya. Jadi, tidak sah seseorang melaksanakan syariat Islam apabila belum melaksanakan syahadatain. Kedudukan syahadatain merupakan rukun Islam yang pertama. Dalam pembentukan masyarakat muslim, keberhasilan pelaksanaan syahadatain akan mempermudah pelaksanaan syariat Islam selanjutnya. Di dalam syariat Islam, syahadatain merupakan perwujudan dari al-wala dan al-bara. Al-wala artinya sikap menerima bahwa hanya Allah sebagai sesembahan sekaligus penerimaan ikatan dan loyalitas kepada din atau sistem Allah. Sedangkan al-bara merupakan sikap penolakan bahwa kita menolak sesembahan selain Allah sekaligus mencabut loyalitas dan ikatan atau akidah kepada Togut. Perwujudan al-wala bisa dilakukan dengan cara proses dakwah. Dakwah adalah mengajak manusia agar meninggalkan Togut dan menerima sistem Allah yang tadi dijelaskan, yaitu al-wala. Di dalam syariat Islam, syahadatain diumpamakan sebagai akar di dalam pohon, yaitu fungsinya untuk sebagai pengikat pohon tersebut, penguat pohon tersebut, juga untuk pencari makanan. Materi yang ketiga yaitu syahadatain dalam proses kehidupan manusia.
Syahadatain dalam kehidupan manusia adalah syariat yang sangat urgen, karena dengan syariat ini manusia ditentukan nasibnya di hari akhir. Syahadah berupa perjanjian antara ruh manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah dilakukan sejak dalam alam arwah. Tahapan syahadah manusia dalam syariat Islam yaitu yang pertama, tahapan kehidupan manusia. Manusia adalah makhluk Allah yang mengalami 4 tahapan proses kehidupan. Yang pertama yaitu kematian pertama. Disebut kematian karena ruh dan jasad belum bersatu. Jasad dalam bentuk janin masih dalam proses, sedangkan ruh masih berada di alam arwah. Tahapan yang kedua yaitu kehidupan pertama. Pada tahapan ini, manusia mengalami 2 tahapan. Yang pertama yaitu alam rahim ketika berada di dalam kandungan ibu, dan yang kedua yaitu alam dunia. Tahapan yang ketiga yaitu kematian kedua. Kematian kedua adalah tahapan yang pasti dialami oleh setiap makhluk yang bernyawa. Dan yang keempat yaitu tahapan kehidupan yang kedua. Sebelum mengalami tahapan kehidupan berikutnya, manusia akan mengalami tahapan ini, yaitu akan mengalami kehancuran alam semesta, hari kebangkitan, hari perhitungan, dan hari pembalasan. Selanjutnya yaitu sikap manusia tentang syahadatain. Manusia terbagi menjadi 2. Yang pertama yaitu manusia yang menerima seruan Rasul, yaitu mereka adalah orang-orang yang beriman. Dan yang kedua yaitu manusia yang menolak seruan Rasul, yaitu mereka adalah manusia yang ragu-ragu, sangat mencintai kehidupan duniawi. Materi yang keempat yaitu hubungan rukun iman dan rukun Islam. Iman berasal dari kata amana, yang artinya percaya atau menerima. Lawan katanya yaitu kafaro, artinya menolak atau menutupi. Orang yang percaya atau menerima kebenaran disebut mukmin. Kumpulan orang yang beriman disebut mukminin. Orang yang menolak dari kebenaran disebut kafir. Kumpulan orang yang menolak dari kebenaran disebut kafirin. Seperti yang kita ketahui semua bahwa rukun iman terdiri dari 6. Yang pertama yaitu iman kepada Allah. Yang kedua yaitu iman kepada malaikat Allah. Yang ketiga yaitu iman kepada kitabullah. Yang keempat yaitu iman kepada Rasulullah. Yang kelima yaitu iman kepada hari akhir. Dan yang keenam yaitu iman kepada qada dan qadar. Sementara rukun Islam terdiri dari 5. Yang pertama yaitu syahadatain, yang kedua sholat, yang ketiga zakat, yang keempat saum atau puasa, dan yang kelima haji. Hubungan rukun iman dengan rukun Islam tampaknya terpresentasikan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, yaitu iman itu ucapan dan amal. Dan menurut Imam Syafi'i, iman itu ucapan dan amal. Ucapan yaitu bagian dari amal. Jadi iman akan terwujud apabila dilanjutkan dengan melaksanakan syariat atau rukun Islam. Hubungan rukun iman dan rukun Islam serta ihsan oleh Abul Ala Maududi yaitu diibaratkan sebagai sebatang pohon, di mana iman sebagai akarnya, Islam sebagai batangnya, dahan, ranting, dan daunnya, dan ihsan yaitu sebagai buahnya. Jika buahnya baik, itu disebabkan oleh akar dan batangnya yang baik. Dan ketika akar atau imannya kurang baik, maka batang dan buahnya pun akan tidak baik. Sekian pembahasan materi 4 mata kuliah pendidikan agama Islam 4, yaitu syahadatain, dari materi 1 sampai 4 dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahannya. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kalian semua yang menontonnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.